Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza asaba ahadukum musibatun falyadhkur masabahu bi fa innaha min a'dami al masaib. Al hadis au kama qol. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah kajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat yang berupa iman. Sehingga kita bisa hadir, kita bisa bertemu di masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk thalabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan seluruh amaliyah kita, khususnya yang kita lakukan pada malam ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kita bisa selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Harapan kita mudah-mudahan kita semua besok pada hari kiamat digolongkan dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Bu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada malam ini tema kita adalah keistimewaan kalimat istirja, Pak. Jadi istirja itu bunyinya ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagai seorang muslim, ketika kita menghadapi sesuatu atau ketika kita melihat sesuatu,
Agama kita mengajarkan kepada kita supaya kita mengucapkan kalimat thayyibah. Misalnya ketika kita melakukan kesalahan, Allah memerintahkan kepada kita supaya kita mengucapkan astaghfirullah. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, Pak. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, mengherankan, kita diperintahkan untuk mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, bismillahi masya Allah, la quwata illa billah. Ketika kita melihat sesuatu yang menyedihkan, Pak, atau kita menghadapi sesuatu yang menyedihkan, kita itu diperintahkan untuk mengucapkan kalimat istirja. Jadi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu ternyata itu tidak identik dengan adanya orang mati, Pak. Kita mengucapkan kalimat itu kan ketika ada orang mati, gitu. Padahal tidak seperti itu, ya. Jadi dalam tafsir Qurtubi di sana dikatakan, jadi yang namanya musibah, Pak. Tanya wonten Al-Qur'an Allah dawuh wabasyiril sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asobathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kami akan dikembalikan. Jadi kalimat istirja, Pak, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu ternyata tidak identik hanya ketika ada orang mati saja. Ketika kita mendapatkan musibah, jadi berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Jadi yang dinamakan musibah, musibah itu kullu ma yu'addi al mu'min. Jadi segala sesuatu yang membahayakan orang mukmin itu namanya musibah. Jadi segala sesuatu yang membahayakan atau yang menyebabkan seseorang itu mendapat bahaya itu namanya musibah. Atau ada yang mengatakan yang dinamakan musibah itu wa musabatun wa musaban, artinya kemalangan, Pak. Makanya pernah terjadi satu peristiwa anna misbaha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam intafa'a zata lailatin faqala inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Pada suatu ketika, Pak, pada suatu malam lampu di rumah Rasul itu pernah padam. Anna misbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya lampu di rumah Nabi pada suatu malam itu intofa'a pernah napa niku padam, Pak. Dan Nabi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, misalnya kita, Pak, jenengan misalnya teng dalem jenengan, di rumah jenengan lampune mati, apa, Pak, yang diucapkan, Pak? Biyuh mati lah, ngoten, Pak, nggih. Jadi ketika kita melihat atau lampu di rumah kita itu mati, yang dicontohkan Nabi itu napa niku
mengucapkan kalimat istirja. Maka ketika Nabi mengucapkan kalimat istirja itu, seorang sahabat bertanya, "Amusibatun hiya ya Rasulullah?" Ya Rasul, lampu mati itu apa termasuk musibah? Qala, Nabi mengatakan, ni'ma kulli ma ada al-mu'min wa huwa musibatun. Jadi setiap segala sesuatu yang menjadikan orang mukmin itu menderita, segala sesuatu yang menyebabkan orang mukmin itu terkena bahaya, itu namanya musibah. Dalam buku yang berjudul Sirajul Mukmin, Pak, senjata orang mukmin, di sana ada keterangan. Dulu para salafus soleh, ketika mereka ketinggalan untuk melakukan sholat jamaah, jadi mau sholat jamaah ketinggalan, apa yang mereka ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, kalimat istirja, Bang, jadi kalimat istirja itu adalah suatu kalimat yang hanya diberikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair itu adalah murid daripada Ibnu Abbas. Dia mengatakan, lam tu'ti hadhil kalimat nabiyan qabli. Lam tu'ti hadhil kalimat, tidaklah kalimat napa istirja itu diberikan nabiyan kepada seorang nabi qabla nabiyina, sebelum nabi kita. Jadi kalimat istirja itu yang diberi cuma nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena dulu, Pak, Nabi Yakub itu ketika Nabi Yusuf hilang, saya ulangi, Nabi Yakub ketika Nabi Yusuf hilang, ketika itu Nabi Yakub tidak mengucapkan innalillah. Jenengan sakit ngecek dalam Al-Quran, suratnya surat Yusuf, surat nomor 12, ayatnya ayat nomor 84, Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa yaddot ainahu minal husni wa huwa kadim. Wa tawalla anhum, maka Nabi Yakub dan Nabi Yakub berpaling dari mereka, dari anak-anaknya yang napa? Yang menghilangkan Yusuf. Nabi Yakub berpaling dari anak-anaknya yang menghilangkan atau yang menyebabkan Nabi Yusuf hilang. Wa qala, dan ketika itu Nabi Yakub mengatakan, ya asafa, aduhai duka cita terhadap Yusuf, wab yadzat ainahu, maka Nabi Yakub matanya itu menjadi putih, minal husni, karena dia bersedih, fahuwa kazim, maka Nabi Yusuf itu menahan amarah. Jadi kalimat napa istirja itu, kata Sa'id bin Jubair, itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Buktinya apa? Nabi Yusuf, Nabi Yakub, ketika dia ditinggal atau kehilangan Nabi Yusuf, dia tidak mengucapkan kalimat innalillah, tapi yang ia ucapkan, ya asafa ala Yusufa, wahai duka cita atas hilangnya Nabi Yusuf. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, kalimat istirja itu
mengandung kalimat tauhid. Saya ulang lagi. Kalimat istirja itu mengandung kalimat tauhid. Kenapa? Karena di dalam kalimat itu ada pengakuan dari seorang hamba. Jadi orang yang mengucapkan kalimat itu, orang itu menyatakan atau berikrar atau menegaskan bahwa dia itu adalah seorang hamba. Inna, sesungguhnya kami, lillahi, hamba Allah. Ya. Jadi ada penegasan dari hamba, ya, ada penegasan seorang hamba dan pengakuan adanya Tuhan. Jadi dia mengakui seorang hamba, inna lillahi, sesungguhnya kami ini adalah hambanya Allah. Ya. Jadi orang mengakui kalau dirinya hamba dan dia mengakui bahwa dirinya itu adalah milik Allah. Itu yang pertama. Yang nomor dua, ya. Jadi dalam kalimat istirja itu ada pengakuan, ada penegasan bahwa manusia itu akan mati, Pak. Manusia akan mati, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur, ya. Yang nomor tiga, ya, dari kalimat istirja itu ada pengakuan dari manusia bahwa mereka itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya dalam kalimat istirja ini terkandung kalimat tauhid, ya. Jadi terkandung kalimat tauhid di mana yang pertama ada pengakuan dari seorang hamba. Seorang hamba mengakui adanya Tuhannya. Ada pengakuan bahwa manusia itu akan mati, akan dibangkitkan dari alam kubur, dan selanjutnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, ada sebuah hadis, Pak, yang amat sangat terkenal. Jadi kan ada donga ngeten. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa ahlif li khairam minha. Niku sangat terkenal, Pak, kalimat niku, nggih. Jadi ceritanya ngeten. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir, nggih, itu ada keterangan. Dalam tafsir Qurtubi juga ada keterangan. Nabi mengatakan ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarallahu azza wa jalla inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa ahlif li khairam minha illa ahlafallahu lahu khairam minha. Artinya ngeten. Tidaklah seorang mukmin itu mendapatkan musibah. Napa mawon, Pak? Tidaklah seorang mukmin itu mendapatkan musibah. Kemudian orang itu mengatakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Napa niku? Innalillah. Apabila seorang mukmin mendapatkan musibah, kemudian dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sak bibare menika orang tuh mengatakan ngeten, Allahumma jurni, ya Allah berilah pahala dalam musibahku ini, wa ahlif li khairam minha, dan gantilah dengan yang lebih baik, illa ahlafallahu lahu khairam minha, kecuali Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Seorang mukmin yang terkena musibah, kemudian dia berdoa atau mengucapkan kalimat istirja, dan dia berdoa, ya Allah berilah pahala dalam musibahku ini
dan gantilah dengan yang lebih baik. Itu pasti Pak, diganti dengan yang lebih baik. Nggih. Ini yang pernah mempraktekkan Pak. Duka jenengan sampun wau dereng. Nggih. Ini yang pernah mempraktekkan adalah istri Kanjeng Nabi yang bernama Ummu Salamah Pak. Ummu Salamah nanti mireng, nggih. Nabi itu kan istri Nabi itu kan banyak. Di antara istri Nabi itu ada yang bernama Ummu Salamah, nggih. Oke, jenengan saged ngecek di dalam tafsir Ibnu Katsir. Di sana ada keterangan ngeten. Lo wacane Pak nggih. An Ummi Salamata qalat, dari Ummu Salamah dia mengatakan, Atani Abu Salamata yauman min indi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepadaku Abu Salamah. Jadi Abu Salamah itu suaminya. Jadi suamiku datang kepadaku min indi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, setelah dia pulang dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Abu Salamah mengatakan, laqad sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qaulan surirtu bihi. Sungguh aku telah mendengar suatu perkataan dari Kanjeng Nabi yang menjadikan aku itu senang, kata Abu Salamah. Qala, Abu Salamah mengatakan, la yusibu ahadan minal muslimina musibatan wa yastarji'u inda musibatihi summa yaqulu Allahumma ajurni fi musibati wa ahluf li khairam minha illa fu'ila dzalika. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah kemudian dia mengucapkan kalimat istirja, innalillahi, nggih. Kemudian dilanjutkan, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah pahala dalam musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Kecuali Allah akan mengganti. Qalat Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan, wa hafidhat dzalika minhu. Aku hafal kalimat itu, kata Ummu Salamah. Falamma tuwfiya Abu Salamata istarja'tu wa qultu Allahumma ajurni fi musibati wa ahlif li khairam minha. Maka ketika Abu Salamah meninggal Pak, ya, ketika suaminya meninggal, Ummu Salamah itu ndonga, ya Allah, kami adalah milikmu, innalillahi, kami adalah milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Akhiripun summa raja'tu ila nafsi faqultu min aina li khairam min Abi Salamah. Ummu Salamah setelah ndonga ngoten Pak, dia mikir, apa ada kira-kira suami itu yang baiknya itu melebihi Abu Salamah. Dia doa Pak, dia doa. Jadi ketika suaminya meninggal dia berdoa, dia membaca kalimat istirja, dia berdoa. Dan dalam hati dia mikir, dia mengatakan, apa ada kira-kira suami itu loh yang bagusnya itu melebihi Abu Salamah. Kemudian falamma inqadat idzati ista'dana alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ummu Salamah itu masa idahnya habis Pak, Rasulullah itu minta izin, Rasulullah minta izin bertamu kepada Ummu Salamah. Ketika itu Ummu Salamah sedang mencuci kulit, sedang menyamak kulit. Maka akhirnya Rasulullah itu oleh Ummu Salamah diberi bantal, diberi bantal supaya digunakan duduk. Akhirnya fa khotobani ila nafsi, Rasulullah itu melamar aku, kata Ummu Salamah. Rasulullah melamar aku. Kemudian
setelah Rasulullah itu selesai mengucapkan maksudnya, Ummu Salamah mengatakan begini, ya Rasulullah, aku itu sudah tua. Satu. Yang nomor dua, ya Rasulullah, aku itu orangnya sangat pencemburu. Yang nomor tiga, ya Rasulullah, anakku itu banyak. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Ummu Salamah, kalau umurmu itu tua, umurku juga sudah tua. Ketika itu umurnya Ummu Salamah masih 19 tahun loh Pak. 19 tahun apa tua Pak? Masih 19 tahun. Dia mengatakan, ya Rasul, umurku itu sudah tua. Oleh Nabi ditimpali, kalau kamu mengatakan umurmu sudah tua, umurku juga sudah tua. Kalau kamu mengatakan kamu itu sangat pencemburu, mudah-mudahan setelah kamu itu saya nikahi, sifat cemburumu itu akan hilang. Nomor dua. Yang nomor tiga, ketika engkau mengatakan anakmu itu banyak, akhirnya Nabi mengatakan, apa yang menjadi tanggunganmu, apa yang menjadi tanggunganmu itu menjadi tanggunganku. Qalat faqad sallamtu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ummu Salamah itu menerima lamaran Rasulullah. Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, abdalanillahu bi abi salamata khairam minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengganti Abu Salamah dengan yang lebih baik, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama Pak. Jadi orang yang mendapatkan musibah apa saja Pak. Jadi orang yang mendapatkan musibah apa saja, orang itu kemudian dia membaca doa istirja, membaca doa istirja dan dilanjutkan dengan mengatakan, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah pahala dalam musibahku ini dan gantilah dan yang lebih baik, insya Allah Pak, itu akan diganti Pak. Tahun 99 saya masih ingat Pak. Tahun 99 itu kan di sini kan banyak motor hilang. Gadane sinten Ludi, seingat saja hilang itu motornya tahun 99. Harinya Kamis malam Jumat. Setelah miliknya Ludi, miliknya saya juga hilang Pak. Ketika itu harinya Jumat, malam Jumat, saya ingat. Motor itu bagi saya satu-satunya Pak. Ya bingung loh Pak nggih. Itu sikil katanya orang Jawa. Ketika itu yang nutur saya Mas Agus, yang dulu di sini. Saya disuruh mengamalkan doa itu Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Ya Allah, sesungguhnya kami ini milikmu, milik Allah, dan kami akan kembali kepadamu. Saya baca Pak, alhamdulillah 6 bulan itulah hijau Pak, dan lebih baik. Makanya monggo, ini contoh Pak, contoh dari Kanjeng Nabi. Jadi ketika kita mendapatkan musibah itu segala sesuatu yang menyebabkan kita itu merasa bahaya. Segala sesuatu yang menyebabkan kita itu susah, itu namanya musibah. Kita membaca istirja dan kita membaca doa itu, janjinya Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, apabila orang mendapatkan musibah, kemudian orang itu membaca doa istirja dan dilanjutkan tadi, maka kata Nabi, kata Said Sabiq, kutiba lahu salasu khisalin minal khair. Orang itu mendapatkan 3 kebaikan.
Yang pertama, as-sholatu minallah. Orang itu mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendapatkan musibah, dia membaca doa istirja, gitu. Kemudian dia berdoa, ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Yang pertama, kebaikan yang pertama, orang itu mendapat sholawat atau doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang nomor dua, warahmah, orang itu mendapatkan kasih sayang, kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor tiga, orang yang membaca doa istirja, Sayyid Sabiq mengatakan wa tahqiqu sabilul huda. Orang itu wajib mendapatkan jalan petunjuk. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, kemudian di dalam tafsir Qurtubi, artinya ngeten. Kalau orang membaca kalimatnya itu lama, Pak. Jadi misalnya kita mendapatkan musibah itu tahun 2020. Nah, kita membacanya tahun 2025, itu bagaimana? Jadi di dalam napa niku tafsir Qurtubi, Pak, nggih. Ini jilidnya jilid 1. Ada keterangan ngeten. Man usiba bi musibatin. Barang siapa yang mendapatkan musibah. Kita kan pernah, Pak, napa wonten tiyang sing ndak pernah mendapat musibah. Setiap orang itu pasti mendapat musibah, Pak, nggih. Entah musibah itu skalanya kecil atau skalanya besar. Tiap orang insyaallah pasti nih, nggih. Jadi barang siapa yang mendapatkan musibah, fadzakara musibatahu, kemudian orang itu mengingat musibahnya, wa ahdasa istirjaan, kemudian orang itu membaca doa istirja, wa in tuqadama ahdiha, walaupun waktunya lama, Pak. Jadi musibahnya itu terjadi tahun 2020, dia bacanya tahun 2025. Kataballahu lahu minal ajri mislahu yauma usibu, orang itu mendapatkan pahala seperti ketika dia terkena musibah. Jadi misalnya orang mendapatkan musibah pada tahun 2020, bacanya itu pada tahun 2025, karena ingatnya atau ngertinya tahun itu, maka orang itu mendapatkan pahala, jadi mendapatkan pahala seperti ketika hari di mana dia mendapatkan musibah. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, Pak, yang nomor tiga, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang bersumber dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, wa fi At-Tirmidzi, wa fi Tirmidzi, dalam hadis Tirmidzi, an Abi Musa Al-Asy'ari, yang bersumber dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza mata waladu abdi, apabila meninggal anak dari seorang hamba, Pak, apabila anak manusia itu mati, qala ta'ala li malaikatihi, Allah bertanya kepada malaikat. Sebetulnya tanpa bertanya pun Allah tahu, Pak, kalau anaknya manusia itu mati. Jadi ketika ada seorang hamba, anaknya hamba meninggal, Allah bertanya kepada malaikat, qabattum walada abdi, apa kamu telah mencabut nyawa anak hambaku?
apakah kamu telah mencabut nyawa anak hambaku? Fayaquluna na'am. Malaikat mengatakan iya. Sebetulnya tanpa bertanya Allah kan tahu toh Pak. Allah Maha tahu ya. Ini mungkin kalau bahasa saya Pak, Allah itu nguwongne malaikat Pak. Ya. Jadi Allah itu napa bahasane? Memalaikatkan malaikat, ya. Jadi ditanya, apa kamu telah mencabut nyawa anak hambaku? Malaikat mengatakan na'am, iya. Qabattum samarota fuatihi, apakah kamu telah mencabut buah hatinya? Fayaquluna, malaikat mengatakan na'am, iya. Iya. Famadza qala abdi, dan Allah bertanya, apa yang dikatakan hambaku? Jadi yang anaknya dicabut itu loh Pak, ya. Jadi yang anaknya dicabut nyawanya itu, hamba yang anaknya meninggal itu, apa yang dikatakan? Fayaquluna, malaikat mengatakan hamdaka wastarja'a, hambamu itu mengucapkan kalimat tahmid dan mengucapkan kalimat istirja Pak. Jadi ketika apa? Anaknya meninggal, dia mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah yang Maha Tinggi berfirman, ubnu li abdi baitan fil jannah, buatkan buat hambaku yang napa? Yang anaknya meninggal tadi, kemudian dia memuji aku dan dia mengucapkan kalimat istirja, buatkan untuk hambaku tadi rumah di surga, wasammuhu baital hamdi, dan berilah nama rumah itu dengan sebutan baital hamdi atau rumah pujian. Jadi ini penghormatan Pak, atau napa nggih, balasan yang Allah berikan kepada orang yang ketika mendapatkan musibah, kemudian orang itu mau membaca kalimat istirja. Jadi kalau di dunia mungkin akan diganti dengan yang lebih baik, seperti yang dipraktekkan oleh Ummu Salamah. Yang nomor dua, yang nomor dua, orang itu napa wau akan didoakan oleh Allah. Yang nomor dua akan didoakan oleh Allah, dikasih sayang oleh Allah. Yang nomor tiga, orang itu wajib mendapatkan jalan petunjuk. Yang nomor tiga, yang nomor tiga, orang yang membaca kalimat istirja itu besok di akhirat, orang itu dibuatkan rumah yang namanya Baitul Hamdi atau rumah napa niku? Rumah pujian. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, ada sebuah kisah. Ada seorang sahabat yang namanya Abu Thalhah. Abu Thalhah itu akan berperang. Ketika itu anaknya itu sakit Pak, anaknya sakit. Tapi dia tetap berangkat berperang Pak. Dia tetap berangkat berperang. Setelah pulang Pak, setelah pulang dari berperang, dia bertanya kepada istrinya, bagaimana keadaan anakku? Istrinya mengatakan baik-baik saja Pak, baik-baik saja. Ketika itu istrinya itu ya berdandan Pak, artinya berdandan layaknya seorang istri.
Singkat cerita Pak nggih, singkat cerita Abu Thalhah ketika itu melakukan hubungan Pak. Melakukan hubungan dengan istrinya. Kemudian paginya itu Abu Thalhah datang pada Rasulullah. Datang pada Rasulullah, dia menceritakan yang ia lakukan itu. Dia tidak tahu kalau anaknya itu sudah meninggal karena istrinya itu tidak mengatakan kalau anaknya meninggal. Istrinya ketika ditanya anaknya baik-baik saja. Didungane Pak oleh Kanjeng Nabi. Akhirnya Abu Thalhah itu anaknya yang mati satu tuh loh Pak, diganti dengan 10 anak yang semuanya hafal Al-Quran. Jadi itu insya Allah Pak nggih. Jadi diantara keutamaan, keistimewaan daripada kalimat istirja. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, yang terakhir nggih, yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullahu ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, mali abdil mu'min indi jazaun, tidak ada bagi seorang mukmin itu balasan idza qabattu so sifayyahu min ahli dunya summa ihtabasahu ilal jannah. Tidak ada balasan bagi seorang mukmin yang dia itu mendapatkan, atau gini, yang anak yang ia cintai atau orang yang paling ia cintai itu mati. Tidak ada balasan bagi seorang mukmin apabila sesuatu yang paling ia cintai di dunia kemudian orang itu sabar, summah tabasahu, orang itu sabar, illal jannah, kecuali Allah akan mengganti dengan surga. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersabar ketika menghadapi semua cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang sabar itu, kalau di dalam ayat yang lain itu pahalanya tanpa batas. Dalam hadis ini Nabi mengatakan orang yang diberi musibah kemudian orang itu bersabar, orang itu membaca doa istirja, insyaallah ketika di dunia akan diganti dengan yang lebih baik. Ketika di akhirat orang itu akan diberi surga, akan dibuatkan rumah, dibuatkan istana yang disebut dengan Baitul Hamdi atau rumah pujian. Mungkin makatan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari diri saya sendiri. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.